Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang menyembah Tuhan. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janjimu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janjimu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus, Kau pemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan kita Yesus, yang layak terima sembah, puji, hormat, kemuliaan dari kita umat. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami muliakan Engkau. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karya-Mu agung. Terima kasih Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu, mulia Kau Tuhan, agung.
layak kau terima pujian. Haleluya, kami mau menyembah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh, Kau mulia, Kau layak disembah. Engkau layak terima segala puji, sembah, hormat, kemuliaan umat-Mu Tuhan. Tiba waktunya Kau berfirman, teguhkan kami oleh kebenaran firman-Mu untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran setiap hari seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Imamat pasal 6 ayat 8 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api. Dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Bapak Ibu, Tuhan memberi petunjuk kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun dan anak-anaknya sebagai imam bagi umatnya dalam memberi persembahan kurban bakaran. Para imam wajib mempersembahkan kurban bakaran 2 kali setiap hari, yaitu pagi dan petang. Kurban bakaran pada waktu petang harus tinggal di atas perapian semalam-malaman sampai pagi. Api di mezbah juga mesti dipelihara agar terus menyala. Keesokan harinya imam akan mengangkat abu dari atas mezbah bakaran itu dan membuangnya ke tempat yang tahir. Saat pagi tiba, imam wajib membakar kurban lagi sebagai persembahan pagi. Yang menarik di sini, ada 3 kali perintah agar api mezbah harus terus menyala. Dikatakan, diperintahkan sampai 3 kali. Itu artinya sangat penting. Dalam Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai 46,
disebutkan bahwa kurban bakaran harus terus ada. Mengapa? Sebab pada momen itulah Tuhan akan bertemu umatnya. Kita melihat bahwa kurban bakaran ternyata wajib selalu ada. Dan apinya tidak boleh padam. Diingatkan sampai 3 kali. Ini menegaskan kerutinan, kontinuitas ibadah. Ibadah tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu. Memang ada perintah, kuduskanlah hari Sabat. Maksudnya adalah ibadah besar, Sabat bagi Tuhan harus dipelihara. Tetapi setiap hari kehidupan umat Tuhan ada sebuah ibadah. Ibadah justru harus berlangsung terus-menerus. Apinya mesti tetap berkobar dalam setiap detik kehidupan umat Tuhan. Kehidupan umat Tuhan sesungguhnya haruslah ibadah bagi Tuhan. Bapak Ibu, sebagai umat perjanjian baru, kita tidak melakukan ritual seperti di perjanjian lama yang kita baca. Tetapi makna dan konsepnya kita tangkap. Kristus sudah menggenapi segala kurban itu dengan mengorbankan dirinya sebagai kurban yang sempurna. Anak domba Allah, kurban yang sempurna. Kita tidak mempersembahkan kurban lagi seperti perjanjian lama. Kristus sudah menggenapi. Lalu apa yang kita lakukan dalam ibadah kita? Persembahkanlah hidupmu, hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati, yang dikehendaki Allah bagi umat Tuhan. Perjanjian baru. Roma 12 ayat 1 mengatakan itu. Nah, api harus terus menyala. Apa yang kita bakar? Yang kita bakar hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang Kau rahmati. Kami bersyukur untuk anugerah nafas hidup yang masih Engkau beri pada raga kami. Itu artinya kami hidup hari ini untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dan firman-Mu meneguhkan hal itu. Untuk kami mempersembahkan hidup kami. Sesungguhnya hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Oleh sebab itulah seharusnya setiap kami hidup bagi-Mu. Tuntun kami menggenapi kebenaran firman-Mu, mempersembahkan hidup kami, hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah yang sejati di hadapan-Mu. Kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tapi hidup memuliakan Tuhan. Hidup bagi Tuhan, hidup bagi sesama. Hidup membangun kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Maka rahmatilah apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Sebagai wujud pernyataan kami membangun kerajaan-Mu Tuhan. Siapalah kami dapat melakukan itu? Sesungguhnya Engkau sendirilah yang bekerja melalui kami. Sebab itu Roh Kudus pimpinlah kami memuliakan nama-Mu sepanjang hari ini. Berkati setiap umat Tuhan. Tutur kata, sikap, tingkah laku kami memuliakan nama-Mu. Berkati setiap rumah tangga umat-Mu, supaya kami hidup memuliakan Tuhan dalam berumah tangga. Suami istri, orang tua anak, harmonis, indah, bahagia memancarkan kemuliaan Tuhan. Berkati penghidupan umat-Mu, supaya tidak ada yang berkekurangan, dan itu memuliakan Tuhan. Bila Engkau limpahkan rezeki, kami juga memakainya bagi kemuliaan nama Tuhan, menolong sesama, membangun kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Berkati anak cucu keturunan kami, sekolah mereka yang hari ini menghadapi ujian. Tuhan beri hikmat, kesehatan,
dan kepandaian, kepintaran untuk belajar dan mencurahkan dalam evaluasi ujian sehingga dapat menghasilkan nilai terbaik. Lulus dan naik peringkat, Tuhan memberkati anak-anak kami. Bahkan yang bekerja, karirnya Tuhan berkati sehingga semuanya berprestasi, menjadi berkat bagi perusahaan di mana dia bekerja, membangun usaha pekerjaan di bumi seperti di surga melalui kehidupan etos kerja yang baik dan memuliakan Tuhan. Berkati umat Tuhan semuanya, usaha pekerjaan, yang berdagang, yang membuka toko, showroom, yang membuka usaha, yang menjual makanan, membuat makanan, Tuhan berkati semua. Dan juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan, Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami hari ini. Tuhan menyertai dan berjalan bersama dengan umatnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.